Pemirsa JAK Forum, diskusi tentang polemik Hotel Sultan akan kami lanjutkan kembali. Tadi ada beberapa keterangan yang akan disampaikan oleh dua narasumber, itu Pak Hamdan dan Pak Amir Samsudin. Namun sebelumnya, saya juga sudah mewawancarai Pak Ponco terkait dengan seperti apa profil dari Indobilco dan kontribusinya terhadap pemerintah DKI dan perekonomian secara nasional. Kita dengarkan petikan wawancaranya. Oke Pak, Indobilco sendiri sebetulnya bisnisnya fokus ke hotel, Pak? Hotel. Jadi ayah saya itu profil bisnisnya, Pak, dan kontribusinya seperti apa, Pak? Jadi ayah saya itu orang yang percaya pariwisata itu punya masa depan. Jangan kita tergantung sama sumber daya alam semata. Kekayaan ekonomi yang non sumber daya alam itu yang salah satu yang paling bisa diandalkan itu pariwisata. Dan berkembang gitu. Sejak saya sudah operasi hotel sudah 6 tahun, baru saya mulai terjun gitu. Dan di masa lampau saya kira pariwisata itu kita berkembang double digit lah tiap tahun. Kita termasuk the fastest growing industri pariwisata di Indonesia. Dalam rekor itu mungkin nama saya adalah di industri itu gitu. Banyak industri pariwisata yang saya kembangkan. Hari ini juga industri pariwisata menurut saya barangkali baru 10% dari potensi yang dikerjakan. Masih terlalu banyak. Pak, di era itu Hilton seperti apa, Pak? Positioning-nya itu, Pak? Jadi waktu itu, pertama waktu saya beresin, Hilton itu market leader lah. Market leader ya? Kita market leader. Kalau nggak ada Hilton, nggak ada hotel-hotel lain kayak gini. Apalagi daerah Senayan ini, kalau itu nggak ya. Sebelum ada, kosong ya? Belum ada sini, nggak ada gitu. Pendapatannya dari mana? Pendapatan dari sekolah nyupir situ. Iya. Jumlah kamar, Pak? Jumlah kamar pertama kita bangun itu 400. Sekarang kita 1.100. Salah satu terbesar ya, Pak ya? Iya. Bukan salah satu terbesar. Terbesar. Iya. Nah, kontribusinya mungkin Pak, pajak atau... Iya, oleh karena itu saya kira kalau beberapa bulan lalu saya mendapat penghargaan dari DKI gitu. Kita pembayar PB1 terbesar. Penghargaan? Nah, pembayar PB1 terbesar. Gitu. Berapa, Pak? Boleh tahu nggak? Itu PB1-nya itu, PBB-nya itu 34 miliar ya. Saya bayar pajak kurang lebih semua itu 80 miliar tiap tahun. Tiap tahun loh. Bukan sekali, tiap tahun saya bayar. Kecuali di masa pandemi mungkin ada penurunan. Gitu. Sekarang udah di angka 80? 80. Sebelum pandemi lebih tinggi lagi. Oke. Jadi itu menurut saya itu kontribusi yang real gitu. How much you can earn for the country kan gitu. Angkatan kerja Pak yang terserap? Ya kira-kira dulu waktu peak itu hampir 2.000, sekarang sekitar 1.200. Cukup banyak ya Pak? Waktu sebelum pandemi? Waktu pandemi dia agak turun sedikit, sekarang kembalilah sekitar 1.000-an gitu. Oke. Industri jasa itu begini, selain mengembangkan industri jasa gitu, saya itu orang beranggapan bahwa dalam mengembangkan industri itu kerjasama sama lingkungan itu penting. Saya punya hotel di Bali gitu, saya nggak mau bikin sewa perahu tuh. Saya pengen nelayan, kamu sewain perahu gitu. Kamu berkelakuan baik ya, jadi kamu nanti make money gitu. Oke gitu. Saya juga nggak mau seperti orang lain, saya punya industri, saya begitu banyak beli telur gitu, jadi peternak ayam. Enggak, saya beli aja dari peternak. Mestinya begitu bangun. Jadi kita bangun nggak sendiri gitu. Yeah. Jadi dari 1.000 itu yang langsung kerja sama saya. Yang environment keliling mendukung saya kan ribuan itu. Termasuk pemasok dan sebagainya. Pemasok, supir taksi yang manggal ini kan banyak itu. Jadi ada rantainya, Pak ya? Iya, jadi industri pariwisata itu begitu. Kehebatan industri pariwisata itu bahwa dia itu
paling besar trickle down efeknya gitu. Iya. Kalau yang lain kan kecil, pariwisata kan besar. Nah, di kawasan Gelora Senayan, ini kan pelaku properti swasta, bukan hanya Bapak. Tapi yang kami pantau konflik itu hanya Bapak. Ya Gimana, begini, saya yang pertama gitu. Kita beli ini. Ada lain yang bangun-bangun tuh justru melihat keberhasilan kita, bukan kalau saya nggak berhasil, lingkungan ini nggak ada orang mau bangun. Setelah berhasil baru orang lain ikut bangun. Ada informasi mereka mendapat perpanjangan, Pak? Iya, jadi persoalan sekarang tuh mereka lebih gawat dari kita. Bayar tanah juga enggak. Dia bangun, waktu mereka mau perpanjang, diperpanjang gitu. Jadi saya rasa kok ada yang aneh ini buat saya gitu. Kenapa sih saya mesti dipersulit gitu? Dan orang-orangnya bukan orang-orang yang punya reputasi bagus. Banyak orang bermasalah, saya nggak sebut. Jadi Anda merasa ada perlakuan yang diskriminatif? Iya, bukan diskriminatif, sangat diskriminatif. Sangat diskriminatif. Ada yang mau ditambahkan? KTT non-blok itu kan sekedar event. Sekarang bikin KTT. Tapi Pak Harto itu punya gaya yang berbeda gitu. Dia mengadakan KTT itu, dia orang Jawa, dia nggak mau mendahului waktu istilahnya. Iya. Jadi sebelum resmi Indonesia ditunjuk, dia nggak mau berbuat apa-apa gitu. Itu karakter beliau. Kedua pada waktu ditunjuk, waktu tinggal 10 bulan. Bapak dilibatkan juga? 10 bulan. Dan di Indonesia tidak ada gedung yang memadai. Yang mau mungkin memadai cuma satunya gedung plenonya DPR. Pada waktu itu suasananya seolah-olah DPR itu hanya tukang cap daripada kemauan eksekutif. Yeah. Oleh karena itu Pak Harto bilang jangan pakai gedung DPR. Maka ditanya, kita keliling-keliling, balai sidang itu dulu sudah dibangun ayah saya itu, balai sidang itu kira-kira menghasilkan 200 juta rupiah setahun lah, orang itu sewa sama DKI. Saya bilang ini saya bangun 10 bulan. Pak Harto bilang sanggup, tanya saya sanggup, saya kerjakan. Apa yang saya mau katakan? Bagi saya membangun itu ada dua hal. Selain memenuhi kebutuhan pemerintah pada waktu itu, pemerintah nggak bayar loh, saya yang bayar uangnya. Mendesain sesuatu yang ratusan juta dolar, kita belum tahu income-nya, nggak ada proposal kan, 10 bulan mana bisa bikin proposal. Yeah. Saya bilang itu bisa visible gitu. Dan terbukti bahwa sesudah saya bangun, ini sudah 30 tahun kan jalan terus. Dan industri yang hidup, mau kerajinan tangan, mau furniture, semua kan berkembang karena adanya itu. Adanya industri, dia itu yang menderek. Kalau nggak ada itu kan nggak maju. Pak, dengan adanya permasalahan hukum yang terus-menerus terjadi ini, sebagai pengusaha Bapak merasa ada sesuatu yang mengganjal nggak? Mengingat pengusaha kan perlu kepastian hukum untuk menopang rencana bisnisnya. Ya, saya kira ada dua ya. Pertama, dari segi any bisnis kita. Indonesia ini, kalau kita perhatikan Indonesia hari ini, what's wrong sama kita? Kenapa ekonomi kita nggak maju seperti yang lain gitu? Padahal kita kekayaan alamnya luar biasa. Karena kita tidak punya teknologi gitu. Kalau kita punya teknologi, kita akan jauh lebih cepat berkembang gitu. Kita punya, itu kan tergantung investor asing gitu. Karena kita nggak punya teknologinya. Kita nangkap ikan sendiri aja nggak bisa. Orang lain nangkap ikan. Itu karena teknologinya nggak ada. Dan teknologi itu tidak berkembang di universitas, tidak berkembang di dunia research, tidak berkembang di BRIN. Teknologi itu berkembangnya di dunia usaha. Ya, harus business friendly juga ya. Jadi saya pendiri HIPMI. Satu-satunya ketua HIPMI, saya ketua keempat. Yang tidak jadi menteri cuma saya. Yang semua sibuk jadi menteri. Saya nggak jadi menteri, nggak soal, saya bilang. Buat saya menteri apa nggak menteri nggak penting, sepenting pengusaha itu perform.
Baik Pak, kembali ke persoalan polemik kepemilikan lahan Hotel Sultan. Harapan Bapak, penyelesaiannya seperti apa Pak? Ya sekarang kita perlu ada penyelesaian apa sih? Kalau ada soal-soal finansial yang perlu diselesaikan. Kalau pemerintah menganggap kamu nggak boleh lagi kerja sana, ya kita diganti rugi, kok nggak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah. Tetapi jangan lupa, hotel ini punya peran penting dalam pengembangan pariwisata. Jangan sekedar soalnya antara saya sama beberapa departemen ada selisih itu. Ini nggak sederhana bangunnya. Kalau bangun gedung yang baru sih nggak gampang lah itu sih soal teknis itu menurut saya. Iya. Tapi membangun industri bukan soal yang gampang itu. Baik, terima kasih Pak Ponco atas waktunya. Semoga ada solusi yang bisa win-win solution maksud saya gitu ya, sehingga kita bisa melihat perkembangan pengelolaan Hotel Sultan atau Gelora Senen ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak. Terima kasih atas perhatiannya.